untuk menentukan mimpi itu baik atau buruk, dilihat dari fakta mimpinya, bukan maknanya. Dilihat dari faktanya, bukan maknanya. Contoh, coba jawab. Mimpi gigi patah, baik buruk? Buruk. Mimpi dikejar harimau, baik buruk? Buruk. Mimpi dikejar ular, baik buruk? Kok ragu? Kok baik? Karena ibu maknai. Oh, mimpi dikejar ular, dapat jodoh itu lagi ini. Aduh, jangan dimaknai. Tidak boleh memaknai mimpi, berdosa. Jangan dimaknai. Mimpi tenggelam ke sungai, baik buruk? Baik buruk? Buruk. Mimpi tenggelam ke sungai, baik buruk? Buruk. Mimpi tenggelam ke sungai, ditolong sama orang ganteng, baik buruk? Buruk. Mau yang menolong Spiderman tetap bahwa tenggelam itu buruk. Jadi ditengok mimpinya, bukan maknanya. Mimpi orang ramai-ramai datang ke rumah, baik buruk? Nah, itulah ibu. Kenapa ibu bilang buruk? Karena ibu maknai. Jangan dimaknai. Orang ramai-ramai ke rumah ya sudah, bagus gitu aja. Oke? Nah, kalau mimpinya mimpi buruk, ini penting nih. Kalau mimpinya mimpi buruk, maka yang mesti ibu lakukan adalah ibu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu kemudian menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Wah, puah, tapi pura-pura aja, isyarat aja, jangan betul-betul terbangun nanti orang sebelah. Ya, meludah 3 kali, memang gitu sunnahnya. Puah gitu ya. Lalu bangun, membaca doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Lalu kemudian jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Karena mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Oke, mimpi buruk tak boleh cerita, tak boleh, tahan. Kalau ada orang bilang sama ibu, aku ada cerita mimpi buruk, jangan ceritakan lagi. Kata Ustazah Nela, enggak boleh, nanti jadi mustajab, nanti jadi kenyataan. Jangan ibu balik, tapi aku kepo, cerita aja lah. Jangan. Oke, saya ulang. Bangun tidur, duduk dulu. Setelah duduk, ingat-ingat mimpi atau tidak. Kalau mimpi, ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Untuk menentukan mimpi itu baik atau buruk, ditengok dari faktanya, bukan maknanya. Karena kita nggak boleh memaknai mimpi. Kalau mimpinya mimpi buruk, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu kemudian kita menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Lalu kemudian bangun dengan membaca doa bangun tidur. Dan jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Karena takutnya kalau ibu menceritakan mimpi buruk, nanti orang akan berfikir tentang makna tabir mimpi dan itu akan syirik. Ya, mimpi kejar-kejar orang ke rumah, woi, itu tandanya ada orang meninggal tuh, itu enggak boleh. Woi, mimpi gigi patah, woi, tandanya ada orang meninggal tuh, enggak boleh. Enggak usah diartikan mimpi, karena diartikan pun tak ada yang tahu pasti itu apa. Gak manfaat, gak ada guna. Kan kita udah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Oke? Paham ya? Nah, kemudian kalau mimpinya mimpi baik, mimpi dapat duit, baik bro? Baik, mimpi ketemu Ustazah Nela, baik bro? Kalau buruk pulang ke dia. Kalau mimpinya mimpi baik, tidak usah baca apa-apa, cukup ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah. Atau bahasa Arabnya Allahumma istajib. Tapi enggak usahlah bahasa Arab payah pula. Bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah. Lalu kemudian bangun dan cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Mimpi baik kalau diceritakan akan jadi doa. Jangan terbalik. Mimpi buruk jangan cerita. Mimpi baik cepat ceritakan. Oke ya.
Dah, mudah-mudahan ingat ya, bisa diamalkan. Oke, nomor 3. Adab, tadi udah adab mau tidur sudah. Yang kedua adab bangun tidur. Yang ketiga, yuk kita bahas adab mau makan. Yang pertama, adab mau makan itu adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Maaf ya Bu, makan itu bukan karena kita lapar, tapi makan itu karena itu adalah waktu makan. Saya nggak pengen ibu-ibu kayak gini nih. Saya sering nanya ke mak saya jam 9, 10, udah sarapan mak? Belum lapar lagi. Itu nggak boleh. Karena justru kalau sudah kita lapar, kita dapat makruhnya. Lapar itu makruh. Oke? Jadi makan itu sebelum lapar. Kalau kita lapar, kita baru makan, itu nafsu kita tinggi. Kalau nafsu kita tinggi, kita tidak akan berhenti sampai kita kenyang. Kenyang dulu baru berhenti. Sehingganya kita makan berlebihan. Kalau makan terlalu lapar, dalam ilmu kedokteran insulinnya drop. Sehingga kalau insulinnya drop, kita makan banyak, gula kita naik, habis makan ngantuk. Ujung-ujungnya kita tidak sehat. Saya tidak pernah sarapan mentok maksimal jam 8. Jam 8 itu udah terlambat tuh saya. Karena saya tidak mau merasakan lapar. Karena merasakan lapar itu bagian dari kemakruhan. Dan saya itu tak pernah makan lewat dari jam 1, tak pernah. 12 sampai jam 1, mentok-mentok jam 2 atau setengah 2. Jam 2 nggak pernah sih kayaknya. Mentok-mentok setengah 2. Kenapa? Karena kalau sangat lapar itu nafsu kita tinggi. Kalau nafsu tinggi kita akan berhenti kalau kenyang. Kenyang kali kita berhenti nanti makruh lagi. Maju mundur kena. Tapi kalau kita makan jam-jam 12, kita nggak terlalu lapar. Kalau nggak terlalu lapar, kita akan ngambil secukupnya saja. Nggak lapar kok, maka kita akan berhenti sebelum kita kenyang. Rasakanlah manfaatnya, baik dari kesehatan maupun tidak. Ya, saya udah bilang sama mak saya, cobalah makan itu saat betul-betul kita itu waktunya makan. Akan sehat kita insya Allah. Ya nggak boleh ya makan jam 3 suka-suka hati ya. Makan malam kadang iya kadang nggak boleh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa sunnah adab mau makan? Ambil secukupnya. Kira-kira laparnya itu gantung gitu. Kenyangnya itu gantung. Kemudian mau makan ini banyak yang makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Yang makruh jangan dikerjakan. Contoh, makruh hukumnya menghembus makanan panas menggunakan mulut. Ada air, ada makanan panas, dihembus pakai mulut, makruh. Jangan dilakukan. Boleh, tapi Allah tidak suka. Yang kedua, makruh hukumnya meminum air lebih dari 3 tegukan. Oke. Jadi minum air tuh bismillahirrahmanirrahim, geleg-geleg, cabut lagi. Geleg-geleg, cabut lagi. Geleg-geleg, cabut lagi. Tidak boleh geleg-geleg. Lek yang 4, 5, 6, 7, 8 itu makruh. Allah tak suka. Dah. Makruh hukumnya mengunyah dengan membuka mulut. Jadi ngunyah itu tutup bibirnya, kunyah di dalam. Terbuka mulutnya, makruh. Rasul seumur hidupnya pernah beliau membuka mulutnya saat sedang makan. Waktu itu ketika Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu banyak orang yang mengundang Rasul makan, tapi Rasul pilih di antara mereka adalah orang yang paling miskin. Waktu Rasul makan, lampu mati karena orang tak punya lampu. Rasul pengen menampakkan dia makan antusias, maka yang Rasul lakukan adalah dia buka bibirnya, dia bercepak biar kedengaran sama ahlul bait bahwa dia makannya enak, dan cuman sekali itu. Selanjutnya dia tak pernah. Jadi kalau makan tutup bibir, kunyah di dalam. Ngunyah semua. Kok jadi ngetes semua? Tutup bibir, kunyah di dalam. Bu, yang makruh itu banyak loh Bu. Nih di luar konteks makan ya nih. Makruh hukumnya bersisir menggunakan sisir yang sudah ompong.
Kalau ada sisir di rumah ada patah, buang, ya nggak dipakai juga lagi. Ya, karena Aisyah pernah bersisir menggunakan sisir yang patah, maka Rasul berkata, la takun kadzalik ya Aisyah, innallaha karaha ma'amalat. Jangan kau kayak gitu Aisyah, Allah tak suka perbuatanmu itu. Nah, ada sisir rumah ompong? Banyak yang Pak ya. Jadi kalau ada sisir yang patah, buang. Makruh hukumnya makan minum di gelas yang sudah sompel. Sompel bahasa ibunya apa sompel? Sumbing. Ini kadang-kadang ya Allah, jangankan sumbing, yang tanggal-tanggal telinga pun dipakai juga masih. Tangga-tangga telinganya dipakai juga masih. Nanti yang cantik-cantik disimpannya di lemari. Hati-hati ya Bu. Kadang-kadang kuali tanggal-tanggal telinga ya. Ini saya alihkan sedikit, ini penting. Bu, hati-hati ya Bu. Barang harian itu harus terpakai. Gamis, jilbab, kaos kaki, kuali. Kemudian ini sebut merek bahaya nih ya. Kemudian pakaian dalam, mohon maaf, tas, pouch, jilbab, anak kerudung, semua mukena, sejadah mesti dipakai. Kalau ada yang tak terpakai, itulah mubazir. Mubazir itu adalah kena hisab, dan barang itu akan menjadi dan membawa siksa kita di alam kubur kita. Mubazir bukan membeli barang mahal. Mahal pakai beli nggak apa-apa, tapi walaupun murah nggak ibu pakai, ibu tetap akan berdosa. Jadi beli barang itu adalah dipastikan kita pakai. Kalau nggak pakai jangan beli, karena setiap barang yang kita tak pakai akan diminta pertanggungjawaban. Berapa lama diminta pertanggungjawabannya? Ya macam-macam, ya janganlah sampai 3 bulan, 6 bulan, jangan ya dipakai. Di kadang-kadang ada jemaah saya ngomong, batasnya 3 bulan lah ya. Ustazah saya beli kuali, ustazah lewat depan rumah. Ada kuali ustazah lewat depan rumah. Saya belilah kuali orang-orang yang lewat depan rumah tuh. Saya tengok cantik kali kualinya. Sayang saya pakainya, saya gantung lagi. Yang saya pakai yang hitam-hitam aja saya. Saya bilang pakailah 3 bulan, pakai, cuci lagi. Puah, taruh lagi. Yang penting dipakai. Ustazah saya punya gamis 100 biji, silahkan, gak apa-apa, pakai. Kalau gak kepake, itu yang gak boleh. Kadang-kadang kita suka ngomongin artis ya, artis tuh ngapain mubazir, tasnya ratusan juta. Gak apa-apa, kalau dia pakai gak apa-apa. Sementara kita, tas kita cuma murah aja, kalau gak kita pakai kita berdosa. Jadi mubazir itu bukan beli barang mahal, tapi membeli barang yang tidak terpakai. Ustazah sekali ceramah baru udah bikin sakit jantung. Ya, cuman saya ngomong gini nih. Nel, ya aku mau beli gamis, beli 2 gratis 1. Saya bilang belilah. Yang lama belum terpakai lagi. Ya udah, pakai yang lama, pakai yang baru. Aku nggak tiap hari keluar rumah do. Ya udah, yang lama kasih orang. Sayang pula kasih orang. Ya udah pakai semua. Sayang juga. Kalau nggak jual second aja, jual. Masa dijual nggak biasa aku do. Ya udahlah, nggak usah beli, kan gitu aja lagi. Simple. Kalau mau pakai semua. Kalau dikasih sama orang barang, tak terpakai, kasih aja lah sama orang lagi. Nih ndak beli cincin emas, dikasih sama orang emasnya tas kecil-kecil, tas emas tuh. Minta tambahlah satu lagi bang, habis itu buang-buangnya di rumah, kena dosa. Oke, dah. Nanti gelas-gelas sompel tuh, kuali sompel. Maka pastikan di rumah kita itu barang yang kita pakai. Karena kalau ada yang tak terpakai itu akan diminta pertanggungjawaban. Makanya rumah saya itu kosong aja. Dan saya bisa pastikan walaupun cuma 1 sendok di rumah saya itu saya pakai. Oke?
Ember di rumah saya itu cuma 3. Satu buat mandiin kucing saya, satu buat bak di bawah, kemudian yang satu lagi buat ngepel. Selesai, 3 saja. Coba tanya ember ibu-ibu yang di rumah, telaga-laga masuk ke kamar mandi. Gantung-gantung embernya itu jangan. Ya pastikan kita pakai. Oke. Kadang-kadang saya kalau temenin teman-teman saya ke mall gitu ya, saya tengok dompet-dompet cantik, ya, tas-tas cantik, saya bisa beli ya. Saya tengok, cantik kali dompet ini dah, saya mau beli. Saya pikir tuh, bukan saya tak bisa beli, saya bisa beli. Tapi terpakai enggak nih ya? Bisa enggak saya mengganti gonta-gantinya ini, sementara kalau hari-hari biasa saya pergi pagi pulang malam, rasanya nanti enggak terganti, dia terletak, saya berdosa. Akhirnya enggak saya beli itu. Tapi kalau mampu pakai boleh, kayak kakak saya itu agak lain sama saya, kami di dunia alam yang berbeda gitu ya. Tas kakak saya tuh dari lantai sampai atap, tasnya banyak kali ya. Dia suka lah beli online gitu ya, tapi dipakainya. Keluar dia pagi, dek kakak mau pergi kemana, main sama teman aku, dipakainya warna pink. Nanti jam 10 datang lagi dia, dek aku mau pergi, kenapa? Aku mau ngajar lagi, pakainya warna ungu. Wah itu pakai, nggak apa-apa. Kau terpakai belilah, kau tak terpakai jangan. Makanya tas saya itu cuma paling tidak 2, 3 dan saya pastikan saya pakai. Oke? Nah yang sompel-sompel dari itu jangan dipakai lagi. Nah, kemudian makruh hukumnya bernyanyi di kamar mandi. Makruh hukumnya berlama-lama di kamar mandi. Lama-lama di kamar mandi, bawa HP. Makruh. Kemudian makruh hukumnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah makan makanan yang berbau. Bukan jengkolnya, bukan petainya, karena jengkol dan petai tidak ada pada masa Rasulullah. Yang berbau itu adalah semua makanan yang berbau, karena tidak ada petai pada masa Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul petai wa jengkol, tidak ada dalilnya. Maksudnya itu yang tidak boleh itu adalah baunya. Ustazah saya masak jengkol, setelah saya masak jengkol ini saya bisa gaya buatlah ala-ala chief internasional gitu ya. Lalu kemudian saya bisa buat jengkol anti bau, silakan. Atau setelah saya makan jengkol saya tak keluar rumah 3 hari 3 malam, itu bisa. Yang penting dia makruh kalau terbau sama orang. Kalau nggak terbau nggak jadi makruh dia. Paham? Angguknya luar biasa. Makruh hukumnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Makruh hukumnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah tidur habis subuh dan habis asar. Makruh hukumnya memulai tidur dengan telungkup dan telentang. Jadi mulai tidur itu jangan telungkup dan telentang. Ya, mulai tidur itu ngadap ke kanan. Durian apakah makruh? Enggak. Durian tuh tahan di mulut cuma 2 jam. Jengkol tuh tahan 2 hari 2 malam. Beda kelas. Tapi asal bisa dipastikan kalau kita makan jengkol itu enggak bau sama orang, atau setelah makan pakai ya macam-macam lah ya. Oke. Kemudian makruh hukumnya sedikit lagi. Makruh hukumnya ibu-ibu yang saya sayangkan Allah menghembus udah tadi ya, menghembus makanan panas menggunakan mulut sudah ya. Makan minum sambil berdiri itu makruh. Di pesta ada orang pesta ya, duduk aja, nggak ada tempat duduk, tunggu orang. Kalau nggak duduk di bawah, buka sendal duduk di lantai, nggak ada masalah daripada melakukan yang makruh. Saya juga pergi pesta kok, kadang-kadang pergi pesta ke hotel nggak ada tempat duduk, saya tunggu orang, lama kali orang, kita sementara sudah ambil piring, ya udah saya duduk di sudut. Saya duduk, saya buka sendal pun enggak apa-apa. Setengah duduk enggak apa-apa. Di sini orang jalan-jalan, orang nengok, ustazah, iya gitu ya. Enggak ada masalah. Daripada kita dapat makruhnya. Belanja di Indomaret, beli aqua, setengah duduk. Jangan makan sambil berdiri. Saya pernah ibu-ibu dulu, waktu itu sehari saya enggak ada kajian, sehari enggak ada ngajar, sehari itu pokoknya minggu kelima dan waktu itu saya free. Saya penasaran apa lah isi TV ini ya. Tak pernah saya nonton TV 2 di rumah, cara hidupnya tak bisa. Jadi waktu itu saya memang pengen hidupkan TV, video call sama ponakan, kayak mana nih cara hidupkan TV. Ya akhirnya saya hidupkan TV.
Kemudian saya nontonlah dari jam 4 subuh sampai jam 4 subuh besoknya, ingin menengok apa isi TV ini. Ya, saya cuma jeda makan dengan sholat saya. Saya perhatikan isinya. Bayangkan dari jam 4 subuh sampai jam 4 subuh lagi, saya menemukan 28 iklan melanggar syariat. Coba, iklan A, minum di tepi pantai sambil berlari. Iklan makanan B, makan sambil loncat harimau. Ada iklan makanan C, yang tanpa disadari dia makan pakai tangan kiri. 28 iklan melanggar syariat yang tidak terbaca oleh orang banyak. Dan mungkin makanya wajar kalau anak-anak kita makan sambil lari, makan duduk, biasa aja lah kata dia, karena itu yang dia tengok biasanya. Ya, jadi hati-hati ya, itu makruh. Nah, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang meninggalkan yang makruh-makruh ini. Amin. Allahumma amin. Waktu sudah habis. Satu adab mau makan, adab mau tidur sudah, adab bangun tidur juga sudah, adab mau makan juga sudah. Jangan lagi nyanyi di kamar mandi, jangan lagi bersisir menggunakan sisir yang patah. Kalau daster sobek tidak apa-apa, tapi yang tidak sobek dipakai. Ya, jangan lagi makan di atas gelas yang sompel ya, atau yang sudah tak bagus. Makanya asli Arab itu makan tuh orang tuh pakai plastik. Warga asli Arab tuh makan pakai plastik. Kalau mereka makan tuh pakai plastik. Ya, tidak ada piring di rumah mereka. Sementara kita piring belusin-lusin, tak tentu mau dikemanain. Ya, mulai sekarang hati-hati ibu-ibu, pastikan yang kita beli kita pakai. Ya, semoga kita karena semua yang kita punya akan diminta pertanggungjawaban. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya. Jangan diartikan minta doa, tidak boleh. Ya, kita mau mimpi atau enggak tetap mesti mendoakan dia kan, ya enggak sih? Ya, yang penting itu baik. Ya udah, kita ketemu rezeki, udah gitu aja. Ceritakan sama orang. Ya. Ada lagi? Ya. Yang mana? Kalau mau tidur itu bukan dalam kuasa kita. Jadi kalau seandainya kita ngambil wudhu terus tidur, itu nggak masalah. Nanti pas bangun mau pipis ya wudhu lagi. Disunahkan ya, nggak diwajibkan. Oke? Dah. Ini kalau dilanjutkan sampai jam 8 malam nanti. Bukan harus, sunnah. Kalau saya bilang harus nanti panik ibu nanti. Harus itu berdosa ya. Sunnah, wudhu sunnah saja. Sunnah saja. Ada lagi? Gitu ya. Jadi bahasa Islam itu 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Sebagai ustazah tidak boleh mengucapkan bahasa boleh dan tidak boleh, harus atau tidak. Itu tidak boleh. Nanti salah paham. Contoh. Nggak boleh loh tidur habis asar, nanti orang akan menganggap itu berdosa, padahal makruh cuman. Jadi boleh tapi Allah nggak suka, itu makruh. Ya, Ustazah, apakah mau baca Quran harus ngambil wudhu? Sunnah, bukan harus. Kalau harus kan tidak ada rukun baca Quran 1 ambil wudhu, kan tidak ada. Sunnah saja. Jadi makanya saya tidak pernah bilang boleh dan tidak boleh, kemudian tidak pernah bilang harus dan tidak harus. Bahasanya bahasa itu sunnah. Oh berarti dikerjakan bagus, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Gitulah. Ya, ibu jangan keraskan suara di hadapan suami. Harus lembut suara di hadapan suami. Tidak boleh saya ngomong harus. Sunnah saja merendahkan suara di hadapan suami. Kalau bilang harus, kasihan orang Medan nanti. Suami orang Jawa, istri orang Medan. Berdosa tiap hari. Sunnah meringankan suara di hadapan suami. Tapi kalau udah bawaannya seperti itu lain, karena babnya
sunnah. Iya, gitu ya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.